adik-adik, sekarang kita akan membahas uji kompetensi halaman 40 yang nomor A, 1A. Nah, yang A itu 20/625. Nah, 20 itu kalau kita sederhanakan, dia tuliskan dalam bentuk pangkat yang paling sederhana. Berarti 4, ini sama artinya 4 kali 5. 625 itu sama artinya 5 pangkat 4 kan? Atau bisa kita jabarkan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Berarti ini bisa dicoret. Berarti 4 itu adalah 2 pangkat 2 per 5 pangkat 3. Kita lanjut yang B. Nah, yang B itu 75/243. Nah, 75 itu adalah 75 kita bagi 3 itu adalah 25. Berarti ini artinya 3 kali 25. Nah, sedangkan 243 itu adalah 243. Kalau kita bagi 3, 3 kali 81. Nah, berarti ini bisa dicoret. 25 itu sama dengan 5 pangkat 2. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Yang C, 128/729 itu sama artinya dengan 2 pangkat 7 per 3 pangkat 6. Kita lanjut yang D. Yang D itu adalah 3125/1296. Itu artinya sama dengan 5 pangkat 5 per 6 pangkat 4. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 itu sederhanakanlah dalam bentuk pangkat berikut. Nah, ini kalau kita sederhanakan, itu dapatnya adalah yang A, itu sama artinya 0,5 pangkat 9 ditambah min 2 dikurang 5. Berarti jadinya adalah 0,5 pangkat, ini berarti 2. Yang B itu adalah min 6 pangkat 9 ditambah 4 dikurang 5. Ditambah min, dikurang ya, karena dia per, ini berarti dikurang min 5. Berarti jadinya min 6, berarti ini 9 ditambah 9, berarti min 6 pangkat 18. Kita lanjut. Bagian yang C. Nah, bagian yang C ini adalah 27. 27 itu sama artinya dengan 3 pangkat 3, kemudian pangkat 6, per 81 itu adalah 3 pangkat 4, pangkat 3, ditambah 64 itu adalah 2 pangkat 6, pangkat 4 per 4 itu adalah 2 pangkat 2 pangkat 3. Nah, ini kita kalikan ke dalam 3 pangkat 18 per 3 pangkat 12 ditambah 2 pangkat 24 per 2 pangkat 6. Berarti kita lanjutkan di sini. Berarti jadinya 3 pangkat 18 dikurang 12 ditambah 2 pangkat 24 dikurang 6. Berarti ini adalah 3 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 18. Kita lanjut yang D. Nah, yang D itu 2432. Nah, 243 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 5 pangkat 2 ditambah 27 itu adalah 3 pangkat 3 di luar per 3 pangkat 6. Berarti jadinya di sini 3 pangkat 10 ditambah 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. Nah, berarti jadinya nilainya adalah, kalau misalnya kita bagi, ini kan artinya sama dengan 3 pangkat 10 per 3 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 9 per 3 pangkat 6. Berarti jadinya 3 pangkat 10 kurang 6 ditambah 3 9 kurang 6.
Berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3. Nomor 3, yang A. Tentukan hasil pemangkatan berikut ini. Berarti yang A itu adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8, dikali 3 pangkat 2 adalah 9, berarti di sini per 36. Ini dibagi 4, ini dibagi 4, ini 2. Berarti jawabannya adalah 2. Yang B, 5 pangkat 3. Nah, yang B itu 5 pangkat 3, ini bisa kita kurang dengan pangkat 2, kemudian dikali, ini 3 pangkat 3, ini kan pangkat 1 nih, dikurang 1. Berarti 5 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, berarti ini 5 kali 9. 5 kali 9 adalah 45. Kita lanjut bagian yang C. Yang C itu adalah 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Pangkat 2 ditambah 8 itu adalah 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 10 ditambah 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Nah, berarti artinya 2 pangkat 10 per 2, ini pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat 10 kurang 6 ditambah 2 pangkat 6 kurang 6. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 0. Nah, berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 pangkat 0 itu 1. Berarti dapatnya 17. Oke. Kita lanjut bagian yang D. Nah, yang D itu adalah 4 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 15, atau boleh juga kita buat kayak gini, langsung aja ya. Berarti 4 dikali 15 itu kan 225 ditambah, itu dikurung ya, 3 kali 10 itu adalah 100. Berarti per 10 kuadrat adalah 100. Nah, berarti ini adalah 900 ditambah 300 per 100. Jadinya kita cari dulu, 900 tambah 300 adalah 1200 per 100. Baru coret, itu dapat sama dengan 12. Sederhanakanlah bentuk pangkat ke dalam baku yang A. 8 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 10 pangkat min 6. Nah, berarti jadinya di sini adalah, ini kan artinya 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 5 dikali 1/10 pangkat min 6. Atau kita buat aja 10 pangkat min 6. Nah, ini artinya 2 pangkat 9 ditambah 5 dikali 10 pangkat min 6. Berarti jadinya 2 kali 10 pangkat 14 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kalau misalnya kita cari 2 sebanyak 14 kali itu adalah 16.384 kali 10 min 6, berarti jadinya di sini 1,6384 kali 10 pangkat min 5. Oke? Kok min? Enggak, salah, sorry. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti jadinya 1,6. Berarti jadinya dikurang ini ya, dikurang 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadinya adalah min 2. Nah, kita lanjut bagian yang B. Nah, yang B itu adalah 0,6 dipangkatkan 3 itu adalah 0,216 dikali 10 pangkat min 3 dikurang 0,5 kali 0,5 itu adalah
0,25 kali 10 pangkat min 8. Berarti harus kita samakan ya. Kita jadikan dia ini pangkat, karena dia nggak sama, ini 0,216 kali 10 pangkat min 3 dikurang, ini jadikan pangkat min 3, jadinya 0,1, berarti 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat min 3. Nah, kita kurangkan 0,216 dikurang 0,000025 itu adalah 0,215975 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita jadikan dia 2,1, berarti 2,15975 kali 10 pangkat min 4. Karena dia bergeser ke kanan ya. Karena kalau dia ke kanan berarti dia ditambah min 1. Sekarang kita lanjut bagian yang C. Yang C itu 2,16 kali 10 pangkat 7 per 0,6 kuadrat kali 10 pangkat min 10. Berarti 2,16 kali 10 pangkat 7 per 0,6 itu 0,6 kali 0,6 itu adalah 0,36 kali 10 pangkat min 10. Berarti 2,16 dibagi 0,36. Itu adalah 6 kali 10 pangkat 7 dikurang min 10. Berarti 6 kali 10 pangkat 17. Kita lanjut yang D. 2,43 kali 10 pangkat min 6 kali, ini kita kuadratkan ya, 0,3 kali 0,3 itu adalah 0,09 kali 10 pangkat min 5 dikali ini jadikan 10 pangkat 6. Nah, kita kalikan ini. Nah, berarti 2,43. Berarti 0,2187 kali 10 pangkat min 6 ditambah min 5 ditambah 6. Dan min 6, min 5, 6. Berarti ini habis. Jadinya 0,2187 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau kita jadikan baku berarti 2,187 kali 10 pangkat min 4. Min 6. Karena kalau dia ke kanan, kan ke sini nih digesernya. Berarti ini ditambah min 1. Nah, sekarang kita lanjut nomor 5. Jika A sama dengan 32 dan B adalah 243, tentukan hasil operasi dalam bilangan pangkat berikut. Yang A, 2 kali 32, 3 kali 243. Nah, ini tinggal kalikan aja kan. Dia dirubah dalam bentuk pangkat ya. 2, 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5 ya. Kali 3 itu 243. Nah, sama nih 3 pangkat 5. Berarti jadinya ini 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 6. Kita lanjut yang B. Nah, di sini 2. Nah, berarti 2 tadi 32 kan. Berarti ini 2. A itu kan 32, 2 pangkat 5. Pangkat 2 ditambah 3. B itu 243. Tadi 243 adalah 3 pangkat 5 juga. Pangkat min 3. Kita selesaikan dalam kurung dulu. Berarti ini 2 pangkat 6 kuadrat ditambah 3 pangkat 6 pangkat min 3. Berarti ini jadinya 2 pangkat 12 ditambah 3 pangkat min 18. Oke? Kita lanjut bagian yang C. A itu adalah 32, berarti 2 pangkat 5 pangkat 3 dikali 3. B itu adalah 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5, B-nya B aja ya. Berarti kuadrat. Berarti 2 pangkat 15 dikali 3 kali 3 pangkat 10. Berarti 2 pangkat 15 dikali
Oh, ada pernya ya. Belum selesai lagi ya. Per A-nya 2 pangkat 5 dikali B 3 pangkat 5 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 15 dikali, berarti ini kan 10 tambah 3 berarti 3 pangkat 11 per, ini artinya kalikan 1 2 pangkat 10 dikali 3 pangkat 10. Nah, berarti jadinya apa tuh? Ada yang bisa dicoret nggak? Berarti 2 pangkat 15 dikali, berarti pangkatnya karena dia pembagi berarti dikurang 10, 3 pangkat 11 dikurang 10. Berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 1. Atau 2 pangkat 5 dikali 3. Nah, kita lanjut bagian yang D. Yang D itu adalah 2 akar 32 ditambah 3 akar 243. Nah, 32 itu kan sama artinya 16 kali 2. Nah, ini artinya 243 itu adalah 81 kali 3. Berarti 2 akar 16 itu 4 kali akar 2 ditambah 3. Akar 81 itu 9 akar 3. Berarti 8 akar 2 ditambah 27 akar 3. Nah, nomor 6. Kita rasionalkan yang A dulu ya. Yang A itu adalah 5 per akar 8, berarti sama-sama kita kali akar 8, berarti jadinya 5 akar 8 per 8. Atau kalau kita sederhanakan lagi, akar 8 itu kan 4 kali 2, berarti per 8, berarti 5 akar 4 itu adalah 2 akar 2 per 8. Coret, bagi 2, 1, bagi 2, 4. Jadinya 5 per 4 akar 2. Yang B. Nah, yang B itu adalah 3 akar 6 per 5 akar 18. Berarti sama-sama kita kali 5 akar 18 ya. 5 akar 18 per 5 akar 18. Berarti jadinya ini kali ini 15 akar 6 kali 18 per. Ini berarti 5 kali 5 kali 18. Nah, ini boleh kita coret. Bagi 5, 3, ini habis. Ini bagi 3, 1, ini bagi 3, 6. Berarti dapat di sini adalah akar 16. 6 itu adalah 6 kali 18 itu 9 kali 2. Nah, per 5 kali 6, 30. Nah, kemudian berarti akar 9, ini kan akar 9 kali 12 per 30. Nah, kita sederhanakan lagi, 9 itu kan akar 9, 3. Akar 12 itu 4 kali 3, 4 kali 3 per 30. Bagi 3, 1, bagi 3, 10. Berarti akar 4, 2, akar 3 per 10. Sederhanakan lagi, ini dapat 5. Berarti akar 3 per 5. Kita lanjut yang C. Akar 8 per 5 tambah 2 akar 2. Berarti ini sama-sama kita kali 5 kurang 2 akar 2 per 5 kurang 2 akar 2. Berarti ini kalikan 1-1, berarti 5 akar 8 dikurang 2 akar 16 per, ini kalikan ke sini 25, ini kalikan ke sini dikurang 10 akar 2, ini ke sini dikurang ditambah 10 akar 2, ini ke sini dikurang 4 kali akar 4. Nah, berarti ini habis. Jadinya ini 5, 4 kali 2 dikurang 2, 16 itu adalah akar 4. Nah, berarti per 25 kurang 4 kali 2. Nah, berarti jadinya sama dengan 5 kali 2 akar 2 dikurang 8 per 25 kurang 8. Berarti 10 akar 2 dikurang 8 per
17. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang D. Nah, di situ adalah akar 8 per akar 18 ditambah akar 5. Berarti kita rasionalkan akar 18 dikurang akar 5 per akar 18 dikurang akar 5. Nah, ini kalau kita kalikan satu-satu, akar 8 dikali akar 18 dikurang, sebenarnya bisa langsung aja sih kita buat kayak gini. Akar 8 kali 18, kemudian dikurang akar 8 kali 5. Kemudian yang ini udah satu-satu ya. Per ini kali ini berarti 18. Ini dikurang akar 18 kali 5. Kemudian ini ditambah akar 5 kali 18. Kemudian dikurang 5. Nah, ini kan habis. Ini kan sama dia kan habis. Nah, berarti akar 18 itu kan sama dengan 4 kali 2. Kemudian 18 itu 9 kali 2. Dikurang akar 8 itu 4 kali 2 kali 5. Nah, berarti ini diakarkan, ini 2. Ini diakarkan, ini 3. Ini lupa pernya. Per 18 kurang 5 adalah 13, ya. Berarti ini diakarkan 4, itu 2. Kemudian 9 diakarkan itu 3. Kemudian ini 2. Dikurang akar 4 itu adalah 2. Berarti 2 kali 5 berarti 10 per 13. Nah, jadi di sini dapatnya nanti 12 dikurang 2 akar 10 per 13. Nah, kita lanjut yang E. Yaitu akar 2 ditambah 2 akar 3 per 3 akar 5 dikurang akar 6. Berarti dirasionalkan 3 akar 5 ditambah akar 6 per 3 akar 5 ditambah akar 6. Nah, ini satu-satu ya, kita kalikan ini berarti 3 akar 10. Ini ke sini, berarti ditambah akar 12. Kemudian ini ditambah 6 akar 15. Ini ditambah 2 akar 18. Nah, kemudian per ini kali ini berarti 9 akar 25. Kemudian ini ditambah 3 akar 30. Kemudian ini dikurang 3 akar 30 dikurang 6. Nah, berarti ini 3 akar 10 ditambah, nah 12 itu kan sama dengan 4 kali 3 ditambah 6 akar 15 ditambah 2 akar 18 itu 9 kali 2 per ini kan jadinya 9 kali 5, ini habis dikurang 6. Dikurang 6, berarti jadinya 3 akar 10 ditambah 2 akar 3 ditambah 6 akar 15 ditambah, ini kan 9 itu 3, 3 kali 2, 6 akar 2 per, ini kan 45 kurang 6. Nah, berarti jadinya hasilnya 3 akar 10, 3 akar 10 ditambah 2 akar 3 ditambah 6 akar 15 ditambah 6 akar 2 per 36. Kok 36? 39, sorry. 39. Nah, sekarang kita lanjut nomor 7. Nabila memberi paket internet dengan kapasitas 6 GB. Berlaku selama 30 hari. Berapakah KB kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Nabila agar cukup selama sebulan? Berarti selama sebulan
dia 6 GB. 6 GB itu kalau kita rubah ke KB, itu artinya 6 dikali 10 pangkat 6 KB. Berarti 6 kali 10 pangkat 6 kilobyte. Nah, selama 30 hari, berarti setiap harinya itu adalah otomatis 6 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 30. Berarti ini 5. Berarti 1/5 kali 10 pangkat 6. Nah, kita keluarkan 1. 10/5 kali 10 pangkat 5. Berarti 2 kali 10 pangkat 5. 2 kali 10 pangkat 5 kilobyte. Yang B, jika pada bulan berikutnya Nabila membeli lagi 12 GB. Berapa rata-rata kapasitas yang digunakan setiap hari agar cukup selama 2 bulan? Berarti selama 2 bulan, yang B ya, selama 2 bulan otomatis itu kan 2 kali 30, berarti adalah 60 hari. Berarti kalau dia beli, berarti 6 GB ditambah 12 GB, berarti 18 GB. 18 GB kita jadikan ke kilobyte, 18 kali 10 pangkat 6 kilobyte. Berarti setiap harinya adalah 18 kali 10 pangkat 6 dibagi 60. Nah, kita jadikan dia 180 kali 10 pangkat 5 dibagi 60. Nah, ini dapat 3, berarti 3 kali 10 pangkat 5 kilobyte. Oke. Nah, sekarang nomor 8. Nomor 8, setiap orang akan mendonor darah sebanyak 0,5 liter. Nah, setiap 1 ml darah terdapat 2,5 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Berapakah banyak sel darah putih jika ada 10 orang yang donor darah? Nah, berarti kita rubah dulu ya, yang A 0,5 liter itu sama dengan 0,5 dikali, itu adalah dikali 1000 ml. Berarti jadinya adalah 500 ml. Nah, berarti setiap 1 ml darah terdapat 2,5 kali 10 pangkat 4 sel darah putih. Jika 10 orang mendonor darah, berarti ini kan ini 1 orang. Berarti kalau 10 orang otomatis 500 dikali 10, yaitu 5000 ml. Nah, berarti sel darah putihnya itu, sel darah putih berarti adalah 5000, 1 milinya itu segitu ya, berarti 5000 kita bagi, berarti untuk 10 orang itu adalah, kita kalikan aja ya, 5000 dikali 2,5 kali 10 pangkat 4. Nah, berarti jadinya ini dikali 5, berarti kan dia 125. Berarti 12,5 kali 10 pangkat 7. Ini ada 3 kan, 1, 2, 3. Kita jadikan baku, berarti 1,25 kali 10 pangkat 8. Nah, kita lanjutkan bagian yang B. Setiap 1 ml darah, berarti tadi untuk 10 orang, itu kan tadi 5000 ya, 5000 ml. Berapakah banyak sel darah merah dalam 6 hari apabila setiap hari ada 5 orang yang donor darah? Oh, berarti bukan gini. Berarti gini, dia 1 ml. Kan tadi 0,5 liter itu sama dengan 500 ml. Nah, kemudian berapa banyak sel darah merah dalam 6 hari? Berarti artinya yang harinya itu adalah, dalam 6 hari itu ada 5 orang, berarti 6 kali 5 sama dengan 30.
Otomatis nanti ini 30 dikali 500 mili. Jadinya adalah 15.000 mili. Nah, berarti sel darahnya itu adalah 15.000 dikali 7,5 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti ini hasilnya 1102.500 kali 10 pangkat 8. Nah, kita jadikan dia baku, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1,125 kali 10 pangkat 8 ditambah 5. Berarti 1,125 kali 10 pangkat 13 sel. Nah, nomor 9, ada berapa detik selama 100 tahun jika 1 tahun sama dengan 365 hari. Berarti ini 100 tahun dikali 365, berarti ini tahun, ini hari, kemudian 1 hari itu 24 jam, ini jam. 1 jam itu adalah 3.600 detik. Nah, kita cari hasilnya 100 dikali 365 dikali 24 dikali 3.600. Berarti itu dapat hasilnya adalah 3153.612.123. Berarti jadikan bilangan berpangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3,1536 kali 10 pangkat 9. Karena kalau dia ke kiri itu pangkatnya adalah positif ya. Karena dia 9 angka makanya pangkat 9. Nah, kita lanjut nomor 10. Pak Amin memiliki kolam renang dengan ukuran panjang adalah 12 akar 5 meter dan lebarnya adalah 6 akar 27 meter. Nah, dan memiliki kedalaman H sama dengan 2 meter. Jika kolam terisi 85% air, tentukan berapa volume air yang ada. Berarti caranya itu adalah volume 85/100 kali panjang kali lebar kali tinggi. Berarti ini 85/100 dikali panjangnya adalah 12. 12 akar 12 nih. 12 akar 12 dikali 6 akar 27 dikali dengan 2. Nah, berarti ini dibagi 4 ini 25. Ya kan? Dibagi 4 ini 25, dibagi 4 ini 3. Terus ada lagi? Ini dibagi 5 bisa nggak ya? 85 dibagi 25 bisa nggak? 85 dibagi 5. Nah, ini dibagi 5 dapat 5. Dibagi 5 ini 17. Sehingga dapatnya di sini 17 kali 3 akar. Akar 12 itu kan 4 kali 3. Dikali 6, 9 kali 3 dikali 2. Berarti jadinya ini adalah 17 kali 3 kali 2 akar 3 dikali 6 kali 3 akar 3 dikali 2. Nah, kita kalikan ini ya. Nah, berarti jadinya 17 dikali 3 dikali 2 dikali 6 dikali 3 dikali 2 itu adalah ini masih ada, oh ya, ini 17/5 ya. Oh ya, ini 17/5 ya. 17/5, berarti ini udah dikalikan, jadinya 3672. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3/5. Berarti ini dikalikan 3 dibagi 5. Itu adalah 2203,2 meter pangkat 3. Nah, gitu ya. Ya. Oke, jadi jawabannya kalau kita rubah ke dalam liter, itu bisa jadinya ke desi dulu ya, 2203,2
berarti desimeter meter ke desimeter. Nah, turun berarti kali 10 pangkat 3 desimeter pangkat 3. Berarti kita jadikan ke liter, 1232,203,2 kali 10 pangkat 6 liter. Gitu, ya.